Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah tesis 1 dengan anggota kelompok Andrean Reynaldi, Farid Syanur, Redamai, Hadi Abdillah, Jerry Wilson, dan Nina Nahliah. Pada kali ini akan mempresentasikan latar belakang bab 1 dengan judul penelitian pengaruh perilaku caring perawat terhadap tingkat kepuasan pasien di instalasi gawat darurat. Adapun anggota kelompok yang akan mempresentasikan tugas ini yaitu akan diserahkan kepada Ibu Farisa. Kepada Ibu Farisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan presentasi latar belakang di tesis 1 ini. Izinkan share screen terlebih dahulu ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang pengaruh perilaku caring perawat terhadap tingkat kepuasan pasien di instalasi gawat darurat. Sebagai latar belakangnya, yaitu rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan. Di sini rumah sakit bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dan bertugas dalam menyelenggarakan pelayanan pengobatan yang sesuai standar. Rumah sakit memberikan layanan kesehatan perorangan melalui penyediaan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. Layanan instalasi gawat darurat rumah sakit diberikan selama 24 jam secara terus-menerus selama 7 hari dalam seminggu dan merupakan unit pertolongan pertama yang menjadi tujuan pasien untuk mendapatkan pertolongan yang cepat, tepat dalam mengatasi rasa sakit dan gejala yang memberatkan dari sakit yang diderita. Ini menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018. Nah, gawat darurat sebagai unit khusus lanjut ini IGD disebut di instalasi gawat darurat adalah salah satu unit pelayanan di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang datang langsung ke rumah sakit atau lanjutan atau bagi pasien rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan lain menderita sakit ataupun cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Ini menurut Permenkes RI nomor 47 tahun 2018. Nah, secara garis besar, layanan di IGD rumah sakit dan menjadi tanggung jawab IGD secara umum terdiri dari yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kegawat daruratan yang bertujuan menangani kondisi akut atau menyelamatkan nyawa dan atau kecacatan pasien. Yang kedua, menerima pasien rujukan yang memerlukan penanganan lanjutan atau definitif dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Yang ketiga, merujuk kasus-kasus gawat darurat apabila rumah sakit tersebut tidak mampu melakukan layanan lanjutan. Ini menurut Permenkes RI nomor 47 tahun 2018. Tentunya di IGD ini ada pelayanan oleh perawat yang dilakukan oleh perawat memiliki beban kerja yang tertinggi dibandingkan dengan petugas kesehatan lainnya sebagai paramedis, staf pendukung, dan bahkan dokter. Menurut NIDAM, beban kerja keperawatan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pasien, pekerjaan, perawatan rumah, dan mengangkut pasien di antara lainnya. Oleh karena itu, beban kerja perawat terdiri dari tugas dan tugas profesional dan non-profesional. Sejumlah besar penelitian telah menunjukkan bahwa beban kerja perawat secara langsung dan positif berhubungan dengan stres kerja dengan beberapa yang terkait emosi dan perasaan negatif. Ini menurut Hadiansyah et al. 2019. Nah, di sini walaupun kondisi UGD begitu hektiknya, ini sangat diperlukan sekali dengan pentingnya perilaku caring. Karena caring merupakan kepedulian interpersonal seseorang yang berprofesi sebagai perawat dalam memberikan keamanan dan perhatian serta empati kepada pasien.
Perilaku caring ditunjukkan dengan mengakui keberadaan, menanggapi dengan rasa hormat atau respectful, pengetahuan dan keterampilan profesional, professional knowledge and skill, menciptakan hubungan positif atau positive connectedness, perhatian terhadap yang dialami oleh orang lain. Ini menurut Lumban Tobing et al. 2018. Di sini tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi caring, yaitu caring perawat itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu banyaknya pasien yang dilayani, lingkungan kerja yang penuh tekanan, beban kerja yang tinggi, masalah antar pegawai, bekerja secara shift, kurangnya waktu istirahat, dan kurangnya perawatan diri perawat. Nah, ini di sini nanti di IGD diukur dengan kuesioner caring perawat yang disebut instrumennya ada Gadar Caring Scale atau juga disebut GCS 46. Di sini yang dinilainya yaitu konstruk, yaitu perilaku caring. Ini indikatornya ada cepat tanggap dalam pelayanan nilainya 5. Jelas dalam pemberian informasi nilainya 5, ramah, sopan dan adil nilainya 4, perhatian, mendoakan dan memotivasi pasien nilainya 4, kompeten dalam tindakan 5. Lingkungan caring ini ruangannya bersih dan nyaman, fasilitas dan peralatan lengkap, keamanan ruangan, dan yang terakhir yaitu administrasi caring, yaitu kejelasan dan kemudahan administrasi, waktu tunggu pelayanan dan pindah ruang. Ini total item pernyataannya ada 46, sehingga disebut instrumennya GCS 46. Nah, selanjutnya kepuasan pasien merupakan setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan bermutu sesuai dengan standar pelayanan. Menurut Permenkes RI nomor 30 2022. Banyak faktor yang bisa berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan pasien di IGD. Dan hal tersebut merupakan indikator yang sangat penting dari kualitas perawatan dan pemberian layanan di instalasi gawat darurat. Menurut penelitian yang dilakukan Bull et al. 2021, ada 2 tema dari pengalaman pasien yang saling berkaitan yang muncul mempengaruhi kepuasan pasien di IGD, yaitu hubungan antara pasien IGD dan penyedia layanan, dan menghabiskan waktu di lingkungan IGD. Fenomena yang ditemukan yang terjadi pada saat pasien datang ke IGD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah perawat segera menangani pasien dengan cekatan. Pasien tentunya ingin didahulukan, merasa mereka gawat, darurat gitu ya. Tetapi melakukan caring, melupakan caring yang dibutuhkan oleh pasien itu selalu atau terkadang dilakukan oleh perawat. Salah satu contoh yang ditemukan adalah komunikasi dan informasi yang diperlukan keluarga untuk mengetahui kondisi pasien, menunggu untuk dapat ditangani oleh perawat, kegunaan obat-obatan yang diberikan pada pasien, sehingga mengakibatkan pasien merasa perawat IGD itu kurang caring-nya, perilaku caring-nya kurang sekali pada pasien maupun pada keluarga. Nah, hal ini berdasarkan survei tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor caring terhadap tingkat kepuasan pasien. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Nur et al. 2016 dan Azizi Fini et al. 2012 menunjukkan perilaku caring atau perawatan memiliki pengaruh terhadap kepuasan pasien. Karena itu, peneliti mengambil judul pengaruh perilaku caring dengan tingkat kepuasan pasien di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga banyak bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farisa atas pemaparannya. Demikian pemaparan tugas dari kelompok 2 terkait dengan mata kuliah tesis 1. Semoga bisa memberikan gambaran kepada Ibu ataupun kepada rekan-rekan yang lain. Kalaupun misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa komen di live Unpad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.